wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak soleh dan soleha kelas 3 SDI Al-Akbar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, dongeng, dan PPKN, berterima kasih dan meminta maaf. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, siapa yang biasanya suka membaca dongeng? Atau mungkin saat kecil dulu biasanya dibacakan dongeng oleh orang tua sebelum tidur. Nah, apa itu dongeng ya? Dongeng yaitu cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur intrinsik dongeng yang pertama ada tema. Tema yaitu gagasan pokok dalam cerita dongeng. Yang kedua ada tokoh. Tokoh yaitu pemain dalam cerita dongeng. Yang ketiga ada penokohan, yaitu karakter atau watak tokoh yang bermain dalam dongeng tersebut. Yang keempat ada alur. Alur yaitu keterangan mengenai peristiwa atau jalannya cerita. Yang kelima ada latar. Latar yaitu keterangan mengenai waktu, tempat, suasana yang ada dalam cerita dongeng. Yang keenam ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, biasanya berisi nasihat agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis dongeng yang pertama yaitu fabel. Fabel yaitu cerita tentang kehidupan binatang yang bisa berbicara, berpikir, dan melakukan aktivitas seperti manusia. Contohnya cerita kancil dan buaya. Jenis dongeng yang kedua yaitu legenda. Cerita tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Contohnya asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Jenis dongeng yang ketiga yaitu mite. Mite ialah cerita tentang tokoh gaib dari suatu daerah, contohnya cerita Nyai Roro Kidul dari Yogyakarta. Jenis dongeng yang keempat yaitu sage, cerita tentang kepahlawanan seseorang, contohnya kisah Jaka Tingkir. Jenis dongeng yang kelima yaitu parabel, cerita yang mengandung nilai pendidikan, nilai moral, nilai agama, dan sebagainya, contohnya cerita Malin Kundang. Nah, anak-anak, biasanya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kita membutuhkan bantuan orang lain. Lalu setelah dibantu kita mengucapkan apa ya? Ya, benar. Kita harus mengucapkan terima kasih dengan santun dan sopan, supaya orang yang telah membantu kita akan merasa senang. Lalu kepada siapa saja ya kita harus mengucapkan terima kasih? Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Allah, sesama manusia, tumbuhan, dan hewan. Contoh sikap berterima kasih. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Ini adalah contoh sikap berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik pada orang lain. Ini adalah sikap berterima kasih kepada sesama manusia. Yang ketiga, merawat tumbuhan dan hewan dengan baik adalah contoh sikap berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Anak-anak, sebagai manusia, kita pasti pernah melakukan kesalahan atau berbeda pendapat dengan orang lain. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah berani meminta maaf dengan hati yang tulus. Jika orang lain meminta maaf pada kalian, maafkan mereka dengan hati yang ikhlas. Mari kita terapkan sikap berterima kasih dan meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari, supaya kehidupan kita menjadi lebih rukun, damai, dan bahagia.